Halo, saya Dira Jalal. Dalam pemilu tahun ini, lebih dari 10.000 politisi sedang mencalonkan diri untuk kursi legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Baik para politisi maupun pemilih tentunya memerlukan inspirasi dan tauladan. Dalam video ini, saya ingin menampilkan 3 negarawan Indonesia yang inspiratif sebagai bahan inspirasi baik bagi politisi maupun pemilih. Profil pertama, Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama, Bung Hatta adalah bagian dari Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang berkuasa sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Namun di puncak kekuasaannya, saya ulangi di puncak kekuasaannya, Bung Hatta secara sukarela dan tanpa diduga siapapun mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden Indonesia. Bung Hatta waktu itu merasa tidak cocok dengan Presiden Soekarno dan melihat perkembangan politik Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan pendiriannya, prinsipnya, dan nuraninya. Pada awalnya, permohonan Bung Hatta untuk mengundurkan diri ditolak oleh parlemen waktu itu. Namun Bung Hatta tetap bersikeras dan akhirnya permohonannya dikabulkan oleh parlemen. Setelah melepaskan kekuasaan, Bung Hatta tetap menghormati Bung Karno sampai akhir hayatnya, termasuk ketika Bung Karno banyak dihujat setelah tragedi G30S PKI. Pelajaran dari Bung Hatta, jangan menggadaikan diri untuk kekuasaan. Di puncak kejayaannya, Bung Hatta justru memilih untuk secara sukarela melepaskan kekuasaannya daripada mengingkari prinsip dan nuraninya. Profil kedua adalah Profesor Emil Salim. Dalam acara Indonesia Net Zero Summit tahun 2023, Komunitas Lingkungan Hidup di Indonesia merencanakan untuk memberikan Lifetime Achievement Award kepada Profesor Emil Salim. Mengapa? Karena semua orang tahu bahwa Profesor Emil Salim adalah pendekar lingkungan hidup legendaris yang sejati dan dihormati oleh semua orang dan sudah banyak jasanya. Emil Salim datang ke acara tersebut, namun sewaktu di panggung, ia menolak untuk menerima penghargaan tersebut. Pada tahun 1992, ia datang ke Rio untuk menandatangani Konvensi Rio di KTT Bumi ya, di Brazil waktu itu. Namun semenjak itu ia merasa bahwa pemerintah gagal untuk melaksanakan kewajibannya dalam Konvensi Rio. Dan dia juga mengatakan pemerintah-pemerintah dunia lainnya juga gagal melaksanakan Konvensi Rio. Jadi ia merasa sama sekali tidak berhak untuk menerima penghargaan tersebut. Pelajaran dari Emil Salim, jangan kecanduan dengan sanjungan. Dalam suasana sekarang di mana banyak pemimpin yang terlena bahkan mencari-cari pujian, Emil Salim mengingatkan kita semua bahwa pemimpin yang berbobot adalah yang berprestasi namun tidak mempan disanjung. Pemimpin yang suka disanjung adalah pemimpin yang labil dan lemah. Profil ketiga adalah Hugeng, Kepala Polisi Republik Indonesia antara 1968 sampai 1971 dan juga mantan Menteri dan juga Dirjen Imigrasi Indonesia. Dalam era yang marak dengan korupsi, sogok, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme, Pak Hugeng selalu bersikap profesional dan bersih. Padahal waktu itu peluang korupsi dan sogok datang hampir setiap hari dan dilakukan hampir semua orang. Pak Hugeng meminta anak buahnya untuk melakukan lapor harta kekayaan, suatu hal yang sangat tidak lazim waktu itu. Ia meminta istrinya untuk menutup bisnis toko bunga karena tidak ingin istrinya mendapat orderan dari cukong yang berkepentingan terhadap jabatan dirinya. Ia menolak hadiah rumah dan mobil dari bandar judi di Medan. Ia juga melarang anak-anaknya untuk menikmati fasilitas negara dalam bentuk apapun dan melarang mereka juga untuk menerima hadiah dari cukong, padahal itu merupakan praktek yang lazim berlaku pada waktu itu untuk anak-anak pejabat. Ketika menjadi menteri, Pak Hugeng sempat menolak tawaran dari Presiden Soekarno untuk mempercepat izin masuk barang impor untuk pembangunan rumah pribadinya. Ya. Dan dia menyatakan, nggak apa-apa, saya ngantri sama seperti warga biasa. Setelah dipensiunkan dini, Pak Hugeng sempat diasingkan karena menjadi salah satu penandatangan petisi 50 yang kritis terhadap rezim yang berkuasa pada waktu itu. Namun ia tetap tegar dan hidup tenang, dan falsafat hidupnya adalah baik untuk menjadi orang penting, tapi lebih penting untuk menjadi orang baik. Pelajaran dari Hugeng, disiplin dan integritas dalam mengemban amanah kekuasaan. Jangan menjadikan kekuasaan dan hukum sebagai komoditas untuk memperkaya diri. Antara Bung Hatta, Emil Salim, dan Pak Hugeng ada beberapa kesamaan. Mereka semua masuk ke ruang publik untuk memberikan pengabdian total untuk negara dan rakyat.
Mereka semua menekankan integritas dalam melaksanakan kekuasaan. Mereka konsekuen terhadap nurani masing-masing. Dan karenanya nama mereka hidup abadi dalam tinta emas dalam sejarah Republik Indonesia. Mereka semua juga tidak silau kekuasaan. Kekuasaan tidak mengubah jati diri mereka. Dalil power corrupts, absolute power corrupts, absolutely tidak berlaku bagi mereka. Mereka semua juga tidak kaya dan semuanya hidup sederhana. Mereka tidak pernah minta dikasihani. Mereka bahkan semakin dihormati setelah pensiun. Dan mereka semua hidup bahagia. Demikian 3 pelajaran hari ini buat para politisi dan pemilih mengenai kekuasaan. 1, jangan mendewakan kekuasaan. 2, jangan gila sanjungan. 3, jangan jadikan hukum sebagai komoditi untuk memperkaya diri. Terima kasih. Kalau Anda ada komentar, silakan tulis di kolom komentar dan saya dengan senang hati akan membacanya.